Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia Hairunisa dengan NIM 24109122200021, kelompok 3 Bromo. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya akan mempresentasikan cerita pendek saya yang bertema kedisiplinan. Di sebuah kampus besar dan terkemuka, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada seorang mahasiswa yang bernama Sinta. Sinta merupakan seorang mahasiswa baru dan ia merupakan seorang mahasiswa perantau. Sinta merasa bangga bisa diterima di kampus besar dan terkemuka ini, namun tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebagai mahasiswa perantau, ia harus beradaptasi dengan kehidupan kampus yang berbeda dengan kehidupannya di kampung halaman. Sinta menyadari bahwa kedisiplinan adalah kunci utama untuk bertahan dan sukses di lingkungan yang kompetitif ini. Hari pertama Sinta di kampus dipenuhi dengan kegiatan orientasi dan perkenalan. Ia terkesan dengan suasana akademik yang sangat disiplin di fakultasnya. Semua kegiatan dijadwalkan dengan ketat, mulai dari kuliah, praktikum, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Tak ada yang bisa terlambat dan semua orang tampak tahu persis apa yang harus mereka lakukan setiap saat. Namun bagi Sinta, menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di FKIK bukanlah hal yang mudah. Dia harus belajar membagi waktu antara kuliah, tugas-tugas yang menumpuk, dan kehidupan sosial. Awalnya Sinta merasa kewalahan. Setiap hari ia harus bangun sebelum subuh untuk mengejar bus menuju kampus. Di kampungnya dulu, Sinta tak terbiasa dengan jadwal yang sepadat ini. Kadang-kadang ia terlambat datang ke kelas yang membuat gurunya memberi tatapan tegas. Suatu hari, Sinta terlambat masuk praktikum anatomi karena lupa mematikan alarmnya. Ia terbangun dengan terkejut ketika melihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Praktikum anatomi dimulai tepat pukul 8 dan jarak dari kosnya ke laboratorium memerlukan waktu setidaknya 15 menit dengan menaiki bis. Dengan kepanikan, Sinta bergegas mandi dan mengenakan seragam labnya, berharap bisa mengejar ketertinggalan. Setelah berlari sekuat tenaga, akhirnya ia sampai dan tiba di depan laboratorium. Dengan napas yang masih tercekat, Sinta mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya dan keheningan seolah menyelimuti ruangan. Rasa malu menyelimuti dirinya saat dia melihat teman-temannya sudah duduk dengan tenang mengikuti penjelasan asisten dokter yang terkenal tegas, yaitu Dr. Arman. "Maaf, saya terlambat," ujar Sinta dengan suara gemetar. Namun Dr. Arman hanya mengangkat alisnya dan meminta Sinta untuk menunggu di luar ruangan. Rasanya seperti ditampar dan Sinta merasa dirinya sekecil semut. Ia bisa merasakan tatapan teman-temannya yang bersimpati, tetapi juga ada yang tertawa pelan. Dia menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya dan menunggu di luar, memikirkan betapa malunya situasi ini. Sambil menunggu, Sinta masih merenung. Ia tahu bahwa kedisiplinan adalah hal yang sangat penting di fakultas ini, terutama di bidang kedokteran. Semua yang dihadapinya adalah konsekuensi dari ketidakhati-hatiannya dan kurangnya manajemen waktu. Rasa malu itu terasa semakin dalam ketika ia mengingat janji-janji yang dibuatnya untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. "Aku tidak boleh membiarkan ini terulang," pikirnya sambil menggigit bibir. Setelah sekitar 10 menit, Dr. Arman memanggilnya untuk masuk. Dengan langkah ragu, Sinta melangkah kembali ke dalam laboratorium. Semua mata kembali tertuju padanya, dan ia merasakan berarti tatapan itu. Dr. Arman menatapnya dengan serius dan berkata, "Saya mengharapkan semua mahasiswa datang tepat waktu, terutama di praktikum. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam dunia kedokteran." Sinta merasa sangat kecil di depan Dr. Arman. "Ya Pak, saya mohon maaf, saya akan berusaha lebih baik lagi," jawab Sinta dengan suara pelan. Dr. Arman hanya bisa mengangguk dan melanjutkan penjelasannya, tetapi rasa canggung itu masih menyelimuti Sinta. Setelah beberapa menit, Sinta mulai bisa berkonsentrasi pada materi praktikum. Hari itu, mereka belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan ada banyak alat dan model anatomi yang perlu mereka pelajari. Dengan tekad untuk tidak membiarkan kejadian pagi itu menghantuinya, Sinta berusaha mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Dia mulai mencatat dengan cermat dan berusaha berinteraksi dengan teman-teman sekelompoknya. Namun, rasa malunya masih membayang. Ketika sesi praktikum berakhir, Sinta merasa lega tetapi juga tertekan. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa malu ini. Malam harinya, ia memutuskan untuk membuat rencana belajar yang lebih baik. Ia menyiapkan semua yang dibutuhkannya untuk esok hari, terutama menyiapkan pakaiannya, buku, dan peralatan laboratorium. Ia juga mengatur alarm di ponselnya dengan waktu lebih awal dan menambah waktu cadangan jika ada halangan. Di hari berikutnya, Sinta bangun lebih awal dan memastikan tidak ada yang terlupakan. Dia merasa lebih percaya diri saat berangkat ke kampus. Sesampainya di laboratorium, ia menghirup napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini adalah hari baru dan aku tidak akan membiarkan kejadian kemarin mengganggu semangatku." Ketika praktikum dimulai, Sinta duduk di depan dengan penuh konsentrasi. Ia tidak hanya menyimak penjelasan Dr. Arman, tetapi juga aktif bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Melihat perubahan Sinta, Dr. Arman memberi pujian di akhir sesi. "Saya melihat ada peningkatan dalam partisipasi kalian, terutama kamu, Sinta. Teruslah seperti ini," katanya. Kata-kata itu jelas membuat hati Sinta berbunga-bunga. Ia merasa dihargai dan bertekad untuk terus bekerja keras. Malu yang sebelumnya meronggoti dirinya perlahan-lahan sirna. Ia menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan yang terpenting adalah bagaimana ia bangkit dari kesalahan tersebut. Dengan pemahaman baru ini, ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap tantangan yang dihadapinya. Setiap kali ia menghadapi situasi sulit, Sinta berusaha untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia belajar untuk mengambil pelajaran
pelajaran dari setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, bisiknya dalam hati. Sejak itu, Sinta berusaha lebih disiplin dan terorganisir. Ia yakin dapat mengatasi tantangan baru dengan tekad dan pelajaran yang didapat, membuatnya semakin siap menghadapi masa depan di dunia perkuliahan. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia terus mendorong dirinya untuk belajar lebih banyak dan berkembang, menyadari bahwa setiap langkah kecil membawanya lebih dekat ke impiannya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.